Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran prakarya ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengolahan pangan buah segar ya. Pengolahan pangan buah segar, buah-buahan itu bisa menjadi ciri khas dari daerah tertentu ya, sebagai oleh-olehnya. Misalnya, kamu pernah pergi wisata ke tempat atau daerah tertentu ya. Di sana akan ada hasil pangan yang mereka olah seperti buah segar menjadi keripik ya. Nah, kalau keripik misalnya kamu ke Lampung. Kalau di Lampung itu terkenal dengan keripik pisang coklatnya. Di sana ada sentra keripik yaitu menjadi ciri khas Lampung ya, menjadi oleh-oleh Lampung ya. Nah, selain keripik, olahan apa aja sih yang bisa dibuat dari buah segar? Misalnya dibuat buah segar itu bisa dibuat jus dan lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang di pembelajaran kali ini bagaimana sih cara mengolah buah segar? Tapi sebelum itu kita harus mengenali dulu seperti apa sih buah segar itu. Oke. Pengertian buah segar seperti ada di buku halaman 61, bahwa kita ketahui buah-buahan merupakan menu makanan sehari-hari. Betul ya, siapa yang belum tahu buah-buahan? Buah-buahan itu pada umumnya suka ya, nggak ada yang nggak suka buah-buahan, kecuali ada buah tertentu mungkin karena baunya atau rasanya yang kurang disukai ya. Nah, untuk kali ini buah-buahan itu banyak mengandung nutrisi ya yang sangat diperlukan untuk tubuh kita. Makanya buah-buah itu sangat baik ya untuk dimakan. Bahkan sehari-hari setiap hari makan buah itu juga sangat dianjurkan. Nah, sekarang kita gimana sih pengertian buah segar itu? Buah segar itu dapat didefinisikan sebagai bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah ya. Terlebih dahulu karena rasanya enak dan segar, bentuk dan warnanya pun juga menarik ya. Dan sekarang masuk ke jenis buah segar. Tadi pengertiannya sekarang jenis buah segar. Jenis buah segar itu ada yang pertama adalah dikelompokkan berdasarkan musim atau saatnya berbuah. Jadi ada buah yang musiman ya. Nah, buah musiman adalah buah yang hanya di musim tertentu, pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali ya. Contoh buah musiman itu adalah durian, buah mangga, buah kedondong, buah duku, dan rambutan. Itu buah-buahan musiman ya. Kalau sedang musim itu banyak sekali kita jumpai yang penjual buah yang menjual buah-buah itu di pinggir-pinggir jalan. Kalau di musim itu buah itu banyak sekali dan harganya lebih murah ya. Nah, yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Kalau tadi buah musiman, sekarang adalah buah sepanjang tahun, adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Contohnya pepaya dan pisang. Jadi kalau pepaya dan pisang itu dia berbuah setiap sepanjang tahun ya, jadi tidak ada habisnya. Kalau musiman kita tinggal nunggu musimnya. Dan selanjutnya berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Jadi ada musiman, ada buah sepanjang tahun, dan ada buah yang berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, yaitu satu buah tropis dan dua buah subtropis. Apa sih buah tropis dan buah subtropis? Nah, kalau buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius. Nah, atau lebih. Contohnya pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Ini kalau kita Indonesia itu adalah daerah tropis. Jadi ini buah-buahan ada di negara kita ya, dan sering kita makan ya. Dan buah subtropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya jeruk, stroberi, dan anggur ya. Dan selanjutnya adalah berdasarkan proses pematangan ya. Jadi buahan segar itu kalau dia matangnya di pohon ya, atau sempurna matangnya, itu akan lebih enak ya, lebih segar lagi untuk dimakan ya.
Contohnya buah musiman yaitu buah durian itu kalau kita benar-benar ambil mateng di pohon itu enak banget ya. Itu enak banget dibanding dengan buah yang dijual di pinggir jalan yang biasanya sering matangnya belum sempurna ya. Lanjut ya. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contoh pisang, mangga, pepaya, dan jambu biji. Nah, untuk kali ini misalnya ini buah klimaterik ini adalah contohnya buah pisang. Jadi kalau buah pisang itu kalau memang buahnya itu sudah tua ya, ditandain buahnya sudah tua, udah siap untuk dipanen, itu bisa ya. Jadi kita langsung ambil walaupun dia belum matang, karena dia akan ada proses klimaterik yang kalau kita simpan dia akan matang ya, nggak harus di pohon, asal syaratnya buahnya sudah tua. Buah non klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke pembusukan. Contohnya semangka, jambu air, dan nanas ya. Jadi semangka itu nggak ada proses pematangan ya. Jadi kalau semangkanya sudah diambil, sudah dibelah, sudah siap untuk dimakan ya. Jadi kalau seandainya disimpan, kalau tidak disimpan di dalam kulkas, dia akan terjadi pembusukan ya. Dan yang ketiga adalah manfaat buah segar ya. Manfaatnya kita patut bersyukur ya, karena Indonesia memiliki buah-buahan segar yang berlimpah. Sangat-sangat bersyukur ya. Jangan kita melihat negara lain ya. Kenapa? Seharusnya kita orang Indonesia, anak Indonesia itu bangga hidup di Indonesia, bangga menjadi bagian warga negara Indonesia. Kenapa harus bangga? Karena kita dari buah-buah itu sangat kaya. Contoh salah satunya Indonesia kaya akan buah-buahan ya, yang nggak perlu harus berpikir panjang untuk beli buah-buahannya ya. Dan oke ya, jadi kita lanjut lagi. Jadi kita patut bersyukur ya, karena Indonesia memiliki buah-buahan segar yang berlimpah ya. Kamu bisa menyebutkan buah-buahan segar tersebut, misalnya pisang, jambu, mangga, durian, salak, dan masih banyak lagi ya. Nah, buah-buahan itu telah diteliti oleh para ahli dan memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya yaitu jambu biji yang mengandung vitamin C ya. Jambu biji itu mengandung vitamin C yang sangat banyak, berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah ya. Dan juga vitamin C itu untuk daya tahan tubuh ya. Terus ada avokat yang memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh, yang sehat untuk dikonsumsi. Jadi lemaknya itu lemak bagus ya, bukan lemak yang tidak bagus. Dan ada pepaya yang sangat bermanfaat melancarkan pencernaan. Dan masih banyak lagi buah-buahan dengan kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Nah, oke, itu dia ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjut lagi, tapi sebelum itu ada tugas dari Michelle ya, di halaman 63 di buku kamu yang tulisnya tugas. Jadi tugasnya adalah carilah informasi lain terkait dengan manfaat buah-buahan segar seperti mangga, pisang, belimbing, buah naga, stroberi, dan setelah kamu tahu manfaatnya, masukkan buah-buahan tersebut ke dalam tabel sistematis seperti berikut ini ya. Jadi kamu bisa menambahkan selain yang ada di tabel ya, buah apa aja atau enggak, kamu langsung tulis kandungan vitamin, kandungan mineral, manfaat bagi kesehatan. Kamu tinggal cari ya, cari di buku boleh, searching di Google atau di internet juga bisa ya. Silahkan kalau sudah selesai langsung dikumpul ke Miss Alia. Misalnya tunggu hari ini sampai jam 2. Tapi sebelum misalnya tutup pembelajaran kita, jangan lupa untuk subscribe channel Miss Alia ya, channel pembelajaran ini, like dan komen. Oke? Jadi itu dia untuk tugas hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, sampai jumpa lagi ya di kesempatan pembelajaran kita selanjutnya. Bye-bye.